kita ketemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana weekend Anda? Akhir pekan itu biasanya adalah waktu yang pas untuk menyalurkan hobi. Nah, mungkin dari Anda sekarang ada yang lagi mengerjakan hobinya. Hobinya apa nih kira-kira? Kalau kita ngomongin soal hobi ya, hobi itu tidak hanya memuaskan obsesi, tapi bisa menjadi peluang atau pintu rezeki. Nah, jadi untuk beberapa orang, mereka akhirnya bisa memanfaatkan hobi, kemudian passion mereka, akhirnya bisa berujung dengan cuan, seperti dengan tamu-tamu saya. Nah, tamu saya yang pertama adalah seorang food vlogger, ya, suka review-review makanan. Pokoknya kalau misalkan review makanan tuh kayaknya kita kayak, enak banget. Dan belakangan ini dia juga suka kasih konten-konten ya, review soal traveling. Penasaran siapa dia? Kita intip dulu profilnya. Makan lur, mari kita ngomong. Makan setengah matang itu loh. Kalian pasti familiar dengan slogan yang satu ini. Kenapa makan lur? Bang coba makan makanan Sunda langsung lur. Slogan milik AA Juju atau yang sering disebut sebagai Juju Makan Lur, seorang konten kreator yang dikenal karena konten makanannya mulai dari makanan unik hingga makanan ekstrim. Kita cobain. Tidak hanya mereview, ia juga turut menyoroti mengenai pelayanan restoran, menu, dan kebersihan restoran. Selain konten makanannya, kini AA Juju juga sedang dikenal dengan konten traveling yang tidak biasa. Konten perjalanannya 12 hari ke India sukses mencuri perhatian netizen karena memperlihatkan sisi India yang sebenarnya. Plastik. Mulai dari mencoba street food khas India, mencoba penginapan unik, menonton atraksi suling ular, hingga mampir ke rumah aktor kenamaan India Shah Rukh Khan. Sekarang gue lagi di depan rumah Shah Rukh Khan, tahu orang yang ada apa enggak? Penasaran dong dengan kisah menarik AA Juju? Dan kira-kira negara mana lagi ya yang bakal ia datangi? Yuk kita simak obrolan selengkapnya di Talk is Fun. Ini kita cobain, ini mucikanya. Jadi buat Anda yang suka scroll gitu ya, lihat review konten-konten makan lur tuh ngerasa kenyang sendiri. Belum dimakan tapi kita udah ngerasa kenyang gitu. Yang paling ini sih kayak kita tuh punya fantasi, imajinasi kayak, duh makanan ini semuanya pokoknya enak ya. Apa sih serunya jadi seorang food vlogger? Sudah hadir di Talk is Fun, ada Juju Makan Lur. Juju, apa kabar? Baik, aku baik. Tapi nggak ini ya, nggak sering makan nggak melar juga ya ternyata. Karena aku concern juga, gitu, concern juga. Jadi kayak banyak yang dimakan, yang dimasukin, banyak yang dikeluarin juga gitu. Jadi harus olahraga. Seimbang ya. Seimbang, Harus gitu, seimbang. Jadi betul. food vlogger tuh harus kayak gitu Betul. ya. Karena tiap hari pasti makan Tiap enak hari ya. pasti. Tapi Nggak kalau makan enak aja tiap hari. Enggak dong, nggak di enak rumah semua. stok makanan aman ya. Aman. Malah kebanyakan. Kita main ke apartemen. Dari kapan sih jadi food vlogger? Aku dari 2021 akhir. Desember pokoknya mulai. Dari zaman Covid berarti ya? Sesudah Sesudah COVID. Jadi aku bukan angkatan COVID. Oh, Gitu. kenapa waktu itu jadi food vlogger? Jadi sebelumnya tuh aku kerja di agensi. Heeh. Di restoran dulu, kerja di restoran, terus kerja di agensi. Oke. Nah di agensi itu aku megang jadi sosial media admin, kios spesialis kayak gitu-gitu. Terus aku megang restoran, megang hotel. Terus dari situ aku punya banyak stok nih di video, di HP, banyak stok video. Aku edit aja, itu sebenarnya kan buat klien kan. Jadi buat aku upload di klien, tapi aku curi, ibaratnya aku curi gitu. Aku upload di... Diolah sendiri iya, ya? diolah sendiri, tapi nggak ada muka aku. Oh, Karena kan oke. itu stoknya makanan sama tempat-tempat doang kan, jadi nggak ada muka aku. Nggak naik emang, cuman aku ya udahlah aku upload gitu kan. Nah, terus abis aku makan di angkringan, terus aku review angkringannya ada muka aku. Karena angkringannya mahal, terus video itu naik. Jadi naik banget videonya. Ini yang keren fancy. Enggak, angkringan di pinggir jalan, di jalan gitu, tapi mahal. Oke. Gitu, karena orang jadi relate kok mahal banget gitu. Terus naik videonya gitu. Terus besoknya aku bikin lagi yang murah tapi di tempat yang Beda lagi. fast food gitu, fast food. Aku bikin lagi naik karena aku pernah kerja di restoran pizza. Terus aku review ke tempat temen aku nih. Waktu itu aku udah berhenti. Jadi aku waktu itu sambil kuliah gitu. Terus aku udah berhenti, aku ke tempat temenku. Waktu itu kan aku maksudnya modal buat konten tuh belum banyak kan. Jadi aku ke tempat temenku minta gratisan juga. Jadi aku beli paket yang murah, terus aku minta gratisan. Kok gratisin gue dong kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku review, yang itu naik juga. Besok aku ke situ lagi ke tempat kerjaku dulu, si restoran pizza ini.
naik lagi, besoknya aku ke situ lagi bikin lagi gitu. Dan aku masih kerja di agensi kan. Itu aku followersnya belum ada 10.000, aku udah berhenti. Aku udah berani langsung berhenti. Sekarang followers berapa? Sekarang lumayan. Bukan lebih dari lumayan, udah ratusan K kayaknya ya. 1 juta kalau di 1,8 di 1, TikTok. wow, gitu. 1,8. 1,8 juta. Oke, 1,8 itu achievement dari berapa? 4 tahun berarti ya? 4 tahun. 4 tahun kurang lebih lah ya. Oke. Tapi kalau gini, kalau nemu konten atau nemu makanan gitu yang memang kayak misalkan ada orang ya namanya food vlogger, semua jenis makanan harus dicicipin mau nggak mau. Kalau misalkan nggak suka pedes ya cicipin gitu. Betul. Kan. Kalau Juju ada yang nggak disuka atau pantangan gitu nggak? Ada, aku nggak suka daleman. Jeroan? Jeroan, pokoknya daleman semua. Okay. Kaki kambing kayak gitu-gitu. Jadi nggak pernah nge-review sop kaki kambing? Nggak pernah. Hah? Oh iya? Kikil, terus babat. Kikil. Nggak pernah kayak gitu-gitu. Itu enak banget. Tapi waktu itu pernah aku, karena kan kalau misalkan aku di endorse gitu ya sama restoran, aku tuh selalu ikut mau mereka apa gitu. Aku nggak pernah milih, biasanya suruh milih. Ajuju mau makan apa gitu. Tapi aku nggak pernah milih, aku bilang aja terserah Kak yang mau dikeluarin apa gitu. Ternyata dikeluarin kaki kambing dan itu segede-gede banget tuh kakinya, kaki kambing apa kali itu. Dan itu best sellernya, aku nggak riset dulu. Beneran gede banget terus. Aduh, mana ini best sellernya? Maksudnya restoran itu emang best sellernya itu bakso pakai kaki kambing. Terus aku bilang aja, Kak, ini punten banget aku nggak doyan kambing gitu. Jadi aku cuma gigit-gigit doang, terus aku nggak makan gitu. Itu kalau misalnya aku nggak suka, tapi kalau udah terlanjur gitu ya. Tapi kalau misalnya aku udah riset dulu, pasti aku nolak gitu. Misalkan ada endorse atau ada klien gitu ya, Ajuju harus makan jeroan, kaki kambing, tapi bayarannya gede, gimana tuh? Detailan gitu? Iya dong, mau nggak? Kayaknya mau deh. Kayaknya mau. Cuman kalau kayak gitu aku tuh nggak review rasanya. Aku cuman enak atau nggak enak atau pedas atau yang general banget. Pedas, enak, gurih, worth it. Oke itu aja. Worth it lah pokoknya worth it gitu. Tapi kalau food vlogger itu, oke, rasa itu kan pasti yang paling yang di review Ya, kan gitu. Tapi kalau Ajuju, kalau bukan ngeliput kalau ngonten nge-review makanan itu sebenarnya tuh yang essential selain rasa, ada hal lain juga nggak sih gitu? Ada. Apa? Jadi harga sama tempat itu 2. Kalau tempat sama kebersihan itu menurutku nomor 1 daripada rasa. Nomor 1. Jadi kalau mau rasanya enak sekalipun. Kalau misalkan kotor, jadi gitu. kan orang juga nggak nafsu kan. Terus kalau misalkan harga, kalau misalkan murah banget, aku nggak akan review jelek. Misalkan rasanya pun nggak enak gitu. Ya lu mau berharap apa? Misalkan rasanya harga cuma 2.000 gitu. Terus makannya emang nggak enak. Ya mau berharap apa? Mau komplain apa? Cuma 2.000 gitu. Terus kalau misalnya rasanya harganya mahal, terus rasanya kurang, pasti aku bilang kurang. Tapi menurutku gitu. Menurutku aku bilang misalkan ini kurang gurih, kurang anget gitu, kurang gitu pokoknya. Jujur pokoknya. Jujur aja gitu. Oh jujur aja ya. Betul. Oke, selain jadi food vlogger sekarang, Juju Makan Luar ini dia merambah menjadi travel vlogger juga. Kayaknya udah berapa tahun terakhir kali ya? Apa berapa? Aku sebenarnya udah 2 tahun sih Udah 2 tahun. traveling, cuman selama traveling itu aku nggak pernah konten, karena aku mau menikmati travelingku. Oh, oke. Ini just traveling tanpa nge-review makanan Betul. gitu-gitu. Okay. Kadang aku review, cuman aku jarang upload yang benar-benar lagi ke Vietnam, misalkan Vietnam, aku tiap hari ngupload tentang Vietnam. Aku cuma nikmatin aja jalan-jalan aja gitu. Gitu. Terus nggak pernah kayak yang spesifik ke Vietnam mau review pho, ke Thailand mau review tom yum, kayak gitu nggak pernah. Oh, gitu. senemunya aja Betul, di jalan gitu ya. Betul. Terus kemarin kemarin pas yang ke India ini, karena India unik banget gitu ya. Terus juga aku nggak, karena kan di India nggak ada TikTok kan, jadi kayak TikTok di ban. Yes. Terus tapi unik banget nih. Ya aku kirim videoku ke timku ngupload di Indo. Terus aku sadar itu Instastory itu yang ngeliat banyak banget. Beneran langsung banyak banget. Ah, kok banyak gitu. Terus aku nanya ke timku, itu videonya FYP ya? 10 juta, 9 juta, itu 3 video tuh naik semua kan. Iya. Langsung aja aku upload terus tiap hari. Dan ini tuh tipe travelingnya tuh yang backpack ya? Iya, dari dulu. Oh, dari memang backpack ya? Dari dulu, dan sendiri. Dan pasti sendiri ya? Nah. Udah berapa negara? 14 kayaknya. 14. Asia. Aku nggak terlalu suka Eropa, karena aku nggak terlalu suka yang liburan foto-foto. Oh, oke. Kayak misalkan Paris, itu kan biasanya foto-foto doang kan, cantik kayak gitu. Ya. Aku suka yang ada experience-nya, yang aku menderita nggak apa-apa deh.
gitu yang aku capek, aku pusing nggak apa-apa itu. Karena saking backpacknya tuh sampai nginep di rumah orang. Betul. Maksudnya warga lokal gitu ya. Betul. Itu nemu langsung. Maksudnya ketemu kayak spontan aja gitu. Ada yang nemu langsung, ada yang lewat aplikasi gitu. Jadi ada aplikasi traveler, khusus traveler. Oke, yang paling seru kemana? Yang paling seru sebenarnya India nomor 1. Jujur India banget kan. India? India seru banget, bener-bener kayak Apa serunya India? Karena Aku belum pernah ke India. unik banget. Nyampe di bandara pun vibes-nya unik, jadi kayak Apa, langsung ada syarukan. enggak, tapi unik banget. Masuk pesawat pun mau berangkat unik gitu. Oke. Unik. Jadi pas berkumpul sama orang-orang India Nemu kan, sapi di depan rumah betul, gitu. klakson paling ngeselin sampai sekarang klakson. Oke. Klakson. Terus tapi yang paling bikin aku kaget tuh Kamboja. Kamboja. Betul, karena banyak orang Indonesia, banyak restoran Indonesia, banyak nasi Padang, banyak. Tapi mereka nggak mau pada ngobrol. Maksudnya orang Iya. Indonesianya? Iya. Oh, iya? Jadi misalkan aku nanya lagi makan nih di restoran Padang, terus aku nanya, Bang udah jualan berapa lama? Kan kepo kan, di negara orang banyak ada tukang cukur dari orang Indo, nasi Padang, terus segala macam ada deh pokoknya seblak gitu. Dan mereka tuh nggak mau jawab. Jadi kayak mereka tuh ketakutan dan setelah aku riset ternyata kebanyakan dari mereka itu adalah ilegal gitu. Tapi bukan yang di judol ya, ini yang di restoran gitu. Yang judol mah udah pasti ilegal ya. Oh, oke. Kalau ke satu negara itu berarti hostel kebanyakan? Iya, Oke. selalu yang tinggal bareng-bareng deh pokoknya. Selalu yang bareng-bareng. Emang nggak pernah takut? Sendirian loh. Enggak sih, belum pernah kejadian gimana juga. Jadi udah go Paling aja gitu. berarti paling murah berapa? Pernah Paling murah spend hotel atau hostel? Hotel. Kalau hotel 4.000. 4.000 4.000 rupiah. apa nih? Rupiah. Hah? 4.000 rupiah. Hotel. Hostel itu penginapan. Di Bangladesh 4.000 rupiah. Semalam 4.000 4.000 rupiah. Bentuknya kayak apa ya? Bentuknya kapal terus kayak kontainer. Jadi di kapal tuh kapal layar. Bukan kapal gede ya. Kapal kayak paling 5 meter lah. Terus ada kayak kontainer gitu. Kayak live on boat kayak di Enggak. bukan. Jangan bayangin kapal mewah ya, jangan bayangin cruise gitu. Iya. Kapal pokoknya kapal kayak ya udah kapal terus dikasih kontainer. Kontainer yang buat orang ekspor barang. Gitu. Terus dikasih kasur satu, bantal, kipas angin yang berapa berdebu. orang tuh? Itu kalau itu satu orang satu. Cuman emang tempatnya tuh khusus buat orang-orang yang kerja di situ dan kurang mampu gitu. 4.000 rupiah. Bangladesh. Oke. Dan pulangnya langsung gejala DBD. Karena banyak nyamuk, kedinginan. Berapa malam ada di sana? Semalam aja nggak betah, ngapain betah-betah. Terus Ngapain betah? Emang ada yang betah 4.000? mandinya tuh di sungai terkotor di dunia, nomor 1 di dunia. Jadi kapal itu berdiri di atas sungai terkotor nomor 1 di dunia. Jadi orang-orang situ tuh aku lihat ada yang sikat gigi, terus buang air di situ juga, terus pokoknya sampah semua segala macam situ gitu. Tapi mandi di situ juga? Enggak, tapi aku bawa air mineral gitu. Oh iya? Enak banget gue ini ya. Udah ngebayang itu tahun lalu? Enggak, kok bisa end up di tempat itu karena tuh kalau misalnya aku jalan-jalan tuh enak banget tuh. Karena aku waktu kesana tuh waktu itu mules Kak. Mules, jadi pas lagi nginep tuh aku mules banget. Emang gak riset? Gak riset. Aku cuma tahu itu 4.000, udah aja gitu. Jadi aku nekat aja gitu. Aku selalu tipe yang kayak gitu. Terus aku jadi mules. maksudnya go show aja semuanya? Aku malam-malam mules, beneran mules banget. Tapi toiletnya beneran super bau banget, bener-bener. Aduh, gak usah dibayangin deh, ini gue bayangin aja langsung enak. Bau, terus aku mules, aku minum obat tidur. Jadi aku biar tidur, aku minum obat tidur. Paginya tetap mulus kan. Pagi aku tetap ke toilet dan itu benar-benar aku udah sampai ongkek-ongkek tapi aku tetap tutupin hidung pakai baju. Punya budget khusus gitu nggak kalau traveling? Oh, nggak ada. Cuman aku nggak selalu murah sih kayak orang-orang, misalkan aku ceritain kayak ke kakak ke Maldives aku bisa 10 hari 8 juta. Ke Maldives 10 hari 8 juta udah termasuk tiket. Itu sama tiket pesawat? Iya betul. 8 juta 10 hari. Tapi belum makan dong? Udah makan. Itu 8 juta udah ikut makan. Oh iya? Udah ikut makan. Cuma waktu itu nggak ikut hotel karena waktu itu Valentine. Oke, saya belum sama penginapan. Udah sama penginapan. Udah sama penginapan. Itu belum sama penginapan. Tapi penginapan itu cuman yang mahal itu 3 hari yang 1 jutaan.
terus sisanya 300.000, 400.000 gitu. Oh Jadi, iya. itu kayak udah include deh. Yang nggak include tuh yang 1 jutaan. Jadi sebenarnya bisa survive, Bisa. traveling, Betul. nggak usah hedon-hedon banget. Betul. Yang penting Yang experience. penting, ya, sama stempel paspor Betul, itu banyak betul, koleksi gitu betul. ya. Oke, kalau ada negara yang Ajuju akan balik lagi. Akan balik lagi, pastinya India sih. Karena India aku belum ke tempat yang bagusnya, yang indahnya gitu. Yang Jadi selama gunungnya ini apa? gitu. Selama ini kan kota gitu, kota Oke. gitu. Jadi belum ke Kashmir, belum ke atas gitu. Apa pengalaman paling nggak dilupain selama ke India? Orangnya sebenarnya baik-baik sih. Kayak aku bisa ikut tinggal sama keluarga orang, terus aku ada misalkan ada kondangan, aku masuk, aku di welcome, suruh makan kayak gitu. Jadi kayak bener-bener experience yang sangat seru gitu. Tuh. Oke, menarik. Kita mau tunggu konten-konten lagi karena kalau misalnya aku ngeliat tuh kayak di Bangladesh, India tuh kayak hah gitu, survive nih orang gitu. Tapi ternyata survive lah ya. Survive. Thank you so much Ajuju udah sharing. Mudah-mudahan semakin banyak konten yang bisa menjadi insight. Media sosial bisa menjadi jendela untuk kita bisa Betul. kenal dunia, Betul. ya kan? Seenggaknya kalau kita mau traveling, kalau kita mau review makanan, oh ini itu udah ada guidance ya Betul. gitu ya. Thank you Tapi so much. kalau misalnya aku mau kasih saran nih, misalkan sekarang tuh banyak yang nanya, Ajuju gimana sih kalau cara mulai konten gitu, terus cara traveling gitu. Sebenarnya kayak mulai aja dulu kayak waktu aku makanan pun aku nggak ngerti rasa yang segimana sedetailnya gitu. Tapi aku belajar by time. Traveling pun aku belajar by time gitu, walaupun aku nggak fasih bahasa Inggris, jalan aja dulu kayak gitu. Oke, tapi aku penasaran ya kalau review makanan itu food vlogger itu memang harus ekspresi yang gitu banget. Iya betul. Oh iya, betul. harus. Oke. Karena kalau misalkan kita kelihatan lemas atau nggak excited gitu, orang juga nggak kebawa gitu. Oke, berarti moodnya juga harus kebawa. Betul, harus mood. Oke, thank you so much Terima Ajuju kasih, Kak udah Tiffany. mampir di Talkies Fun kali ini. Sukses sekali lagi ya untuk konten-konten kedepannya. Kita tunggu nanti negara-negara yang bikin kita wow selanjutnya ya. Selanjutnya Talkies Fun masih akan kembali dengan hobi lainnya yang juga bisa mendatangkan cuan pastinya. Tetaplah bersama kami. Udah berapa banyak punya statue action figure? Nah, kolektor haram ngitung udah berapa jumlah koleksian. Karena suka Itu menyesal. nggak boleh. Udahlah, bodo amat ada berapa, yang penting kita enjoy aja. Memiliki hobi mengoleksi mainan bukan hanya bisa dilakukan oleh anak kecil saja. Orang dewasa juga banyak loh yang memiliki hobi itu. Bahkan menjadi kolektor mainan seperti action figure. Salah satunya adalah Frans Sanjaya, YouTuber asal Bandung yang juga merupakan seorang kolektor action figure berhasil mengembangkan hobinya menjadi konten yang kreatif. Memulai karir YouTube sejak 2017, ia aktif membagikan konten tentang koleksinya mulai dari vlog hunting, mereview, hingga konten unboxing action figure. Bagi Frans, mengoleksi action figure bukan hanya sekedar hobi, namun juga menjadi sarana untuk menjaga nostalgia masa kecil. Tak heran kini koleksi action figurnya mencapai ratusan mulai dari karakter superhero, anime, dan karakter film lainnya. Penasaran dengan perjalanan Frans Sanjaya dalam mendalami dunia action figure hingga perjalanan menjadi seorang konten kreator? Mari kita simak obrolan selengkapnya. Check it out! Oke, ngomongin soal hobi, salah satu mungkin yang relate dengan hobi adalah koleksi. Nah, mungkin ada di antara Anda yang koleksinya buku, jam tangan, sepatu, perhiasan. Tapi bagaimana kalau action figure, kemudian statue, apakah sudah sebanyak seperti yang ada di sebelah saya ini semua? Milik siapakah ini? Pasti udah tahu dong, ada Frans Sanjaya. Frans, apa kabar? Oh, luar biasa Tiffany. Ini the first time ruangan ini penuh dengan action figure, ada statue. Ini amazing. Ini pertama kali loh aku lihat. Oh iya? Iya. Wow.
Ya saya kalau action figure yang kecil-kecil kayak suamiku juga koleksi action figure gitu. Yeah. Tapi kayak segede gini ngelihat Gal Gadot Wonder Woman, ada Jason Momoa yang persis banget. Oke, by the way udah mulai koleksi action figure, terus statue kayak gini tuh dari kapan sih, Franz? Sebenarnya aku dari kecil juga udah suka mainan, tapi yang murah-murah kan. Boys always be boys. Yes, udah gitu sempet lupa karena SMA, kuliah gitu kan. Nah akhirnya sempet kerja tuh, nggak lama ada duit, coba-coba nyari-nyari perkembangan mainan udah seperti apa kan. Iya. Wih ternyata udah sekeren itu kan. Akhirnya mulailah beli satu action figure waktu itu, Captain America Apa? tuh. Oh, oke. Harganya 1 juta tuh. Itu Waktu tahun datang berapa keren tuh? banget tuh. Tahun 2017 kurang lebih ya. Sejuta udah 1 mahal juta. itu sih. Iya, tapi Iya, keren kan? banget. Mukanya mirip Kecil. banget. 1/6 scale, 30 Oh, cm. oke. Ya kan? Chris Evans waktu itu kan aktornya kan. Wah, seneng banget, happy banget. Udah nggak akan beli, mahal. Nggak lama. 1 bulan kemudian nambah 1. 2 bulan kemudian nambah 3. Sampai sekarang deh akhirnya nggak Itu kerasa. kayak adiksi ya? Aduh. Iya nggak sih? 4 kata, masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia. Jadi malu ya. Enggak, tapi aku sih nggak bayang sih. Kalau mungkin untuk orang-orang awam atau kayak aku gitu kan nggak terlalu paham gitu. Kayak ngelihatnya ya ini mainan biasa aja gitu. Yes. Tapi apa yang paling menarik dengan koleksi-koleksi Franz ini sih? Oke, yang menarik karena mereka itu ya, pertama official atau license. Jadi begitu Iron Man dibikin, itu Robert Downey Jr. udah ACC ceritanya lah. Oke, setuju, jual gitu kan. Makanya dari segi likeness, kemiripannya, detailnya, matanya, Iya skin sih. tone-nya, hidungnya, mulutnya semua udah Mirip semirip banget dengan Ini aktor semua mirip aslinya. banget, ha-ha. Betul. Udah gitu mereka itu limited. Contohnya nih, Jason Momoa ada sertifikatnya guys. Nih. Oke. Ya Ini ada kan? sertifikat lahir. Iya. Nih, nomor seri tuh. Tunggu. Oke, Ya kan? Queen Studios Collectibles. Di dunia cuman ada berapa kak? 666 piece. Yes. Nah, dan dia nomor 212. Iya kan? Oh, oke. Tapi ini dapetnya dari mana sih? Ini sebenarnya udah ada lah di Indonesia orang-orang yang jualan, distributor resminya gitu. Oh, oke. Nah, kalau Franz memang dari distributor di Indonesia atau langsung ke luar negeri untuk hunting atau pesen gimana? Kalau aku sih pesan ke seller Indonesia, karena kalau langsung beli ke luar negeri, hunting sulit masuk ke Indonesianya. Oh, Ya karena kan? ada plus-plusnya. Plus-plusnya, ada pajaknya, ada cukainya, agak ribet kan. Jadi kita tunggu beres aja beli ke distributor di Indonesia. Tapi pernah ada nggak yang niat banget sampai nyari, terus sampai pergi langsung traveling keluar, pernah nggak? Ada sih. Ada sih sampai ke orang bule gitu kan, nawar-nawar, bahasanya nggak ngerti, dia orang Spanyol, saya orang Sunda gitu kan. Jadi bener-bener yang, aduh ini gimana nih, beli atau enggak ya? Akhirnya nggak jadi beli sih. Karena takut kena scam gitu kan. Agak ngeri juga sih. Jadi harus hati-hati sih kalau zaman sekarang beli hunting ke luar negeri. Kecuali kita yang memang pergi ke sana ya. Tapi kan ini berat banget kak. Ini dusnya aja segede mesin cuci. Hah, serius? Kebayang kan? Berapa kilo sih? Mesin cuci ininya dia 30 kilo lah. 30 kilo nih kayak gendong Oke. anak. Oh, Yang itu oke. dia bisa 60 kilo. Jadi berat banget, berabe lah kalau kita bawa-bawa hand carry dari luar negeri. Udah berapa banyak punya statue action figure? Nah, kolektor haram ngitung udah berapa jumlah koleksian. Karena suka menyesal. Itu nggak boleh. Udahlah, bodo amat ada berapa, yang penting kita enjoy aja. Oke. Numbers is just numbers saja ya. Yes. Tapi ada 100 lebih ada? Lebih sih harusnya kak. Dari berbagai macam size ya, dari yang kecil sampai yang paling gede. Paling gede berapa, Franz? Paling gede aku punya One Piece. One piece? One Piece. Istrinya Luffy, buah Hancock aku punya. Berapa? Itu dia 1:1, segede orang aslinya tuh. Oke. Ngebayang, aku tuh pas dibawa ya, semua yang ada di sini mau megang takut. Nggak apa-apa, pegang aja kan. Oh, ini silikon dia tuh. Oh. Oh. Dia bisa gedek-gedek tuh. Nah. Oh iya? Oh. Oh gitu? Ya kan? Hidungnya kenyal-kenyal kan? Oh. Ya kan? Ini kayak sosis. Sungguh pengalaman baru. Iya, Ini tuh. rambut juga disisirin nih? Iya, kapan lagi kita megang-megang Jason Jason Momoa? Momoa. Ya kan? Iya. Oke. Mahal banget dong pasti.
Yang ini sebenarnya nggak terlalu mahal lah, 35 jutaan. Gitu. Murah dong. Bisa dapat motor, Kak. Tapi kan dengan kualitas limited kayak begini rasanya sih worth it lah untuk harga segitu. Dan ini kan naik terus harganya, Kak. Oh iya? Iya, jadi begitu udah keluar Ini semua. beli pertama kali 30? 30. Tahun? Tahun 3 tahun lalu lah, 2003 lah ya. Oke. Sekarang mungkin harganya udah gocap 50. Serius? Apalagi kalau misalkan nanti film Aquaman ketiga muncul Oh, lagi. oke. Ini pasti orang kan banyak yang nyari. Demandnya banyak, supply-nya cuma segitu, akhirnya harga bisa naik. Karena gini Kak, Aku soalnya suamiku Iya. beli action figure gitu ya, Ha-ha. terus suka gitu. Nah itu salah Kak, karena laki-laki tanpa hobi sama dengan zombie. Laki-laki Tanpa hobi sama dengan zombie. Berarti di sini zombie semua dong nih. Mereka Ya, punya hobi, cuman kita nggak tahu hobinya apa. Mereka punya hobi tapi nggak ada PT. Nah ini kan positif kan, kita suami pulang cepet-cepet pengen ke rumah. Ya kan, senakal-nakalnya paling cuma noel-noel doang, hidung Gal Gadot, benda mati mainan. Daripada suami keluyuran Kak. Benar. Iya, Setuju. mending positif. Selalu ada pembelaan, ada excuse ya. Kok aku jadi semangat ya ngomongin Iya. ini ya? Pasti istrinya Maafkan suruh nonton istriku. banget bagian ini. Semoga istriku nggak nonton ya. Tapi Frans, dari koleksi-koleksi Ha, ha, ini ha. ada yang udah pernah ditawar orang dong. Banyak, seringkali aku udah post di medsos aku, Emang tiba-tiba sengaja dijual ditawar. atau bukan sih? Nggak sengaja enggak. dijual Kak. Oh, oke. Jadi Cuman memang pure pura-pura untuk aja. koleksi ya? Iya, kayak Oh. ngakunya Sultan, nggak punya Aquaman. Hah, masa? Nah, nggak lama ada yang panas tuh. Kok Frans dijual nggak Aquaman-nya? Aduh bro, ini rare, tapi gimana penawaran lah. Nah, Paling mahal yang pernah ditawar aku berapa? pernah jual mainan 2 kali lipat harganya Kak. Oh ya. Itu baru beli hari ini, posting besok, lusanya kejual. 2 Kali lipat Kak. Karena kan ya begini harganya gelap. Gak selalu kita ke mall punya duit langsung bisa beli, nggak ada. Barangnya kan limited. Jadi harus hunting. Makanya harganya gelap. Siapa yang berani beli mahal, lepas. Tapi ada niat terselubung dagang juga nggak sih? Ya kita kan darah China ya. Ujung-ujungnya Tetep kan ya, duit, ngitung ya, ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya cuan. duit ya. Paling mahal pernah dibeli berapa? 65 yang belakang Gal Gadot. Oh ini paling mahal? Iya, dulu ini unik ceritanya Kak. Dulu ketika PO ya, dia kan pre-order Kak. Oh Jadi berapa? PO-nya aja DP 50% tuh. Nunggu setahun males kan. Setahun? Setahun kan mereka produksi langsung sesuai dengan jumlah PO-nya. Jadi nggak banyak-banyakin. oke. Aku mau beli tapi waktu itu budget lagi terbatas. Izin ke istri nggak diizinin. Gila Gal Gadot, lu pikir gua kurang cantik? Ya sudah aku nggak jadi belilah. Udah tuh Kak, aku akhirnya nggak jadi beli. Barangnya rilis, keren banget, mirip banget. Menyesal kan? Duh, aku nggak PO, menyesal nih. Akhirnya merengek ke istri, tetap nggak dikasih. Ya udahlah, sempet lupa. Tiba-tiba ada yang jual. Budgetnya nggak ada, terpaksa aku harus jual beberapa koleksi mainanku plus tas istriku. Oh iya? Akhirnya belilah Gal Gadot. Ini udah pernah ada yang nawar belum? Ini udah, kemarin seperti tawar 80. Aku beli 65. Tapi nggak dijual dulu lah. Ya, Tunggu jual sampai nggak mungkin cepet. dibawa ke sini. Tunggu sampai cepet. Wow, oke. Ini sebenarnya investasi juga kan? Bagiku sih investasi Kak. Bagiku ya. Tapi kan memang kita kalau mau nyari pure investasi better ke tanah kalau nggak ke emas. Kalau ini kan mainan kan investasi ya bonus lah. Hobinya dapet, happy-nya dapet, investasinya juga lumayan dapet. Gitu. Terus kalau ditanya sampai kapan mau begini? Nah itu guys. Ya, ada yang ngomong pensiun Ini itu soalnya mitos. anak kedua kan? Anak dua. Anak dua. Anak dua. Ya, jangan dengan alasan memanjakan anak gitu kan? Atau apa ini? Warisan buat anak. Bahan konten Kak. Bahan konten. Sampai kapan mau? Tapi pensiun itu mitos Kak katanya. Oh ya? Jadi mungkin aku kalau berhenti sih kayaknya agak susah. Tapi paling ya mulai mengurangi lah. Karena kan lemari juga udah penuh. Kalau kita kan display terlalu sepit-sepitan kan nggak enak. Akhirnya aku mulai mengurangi. Ada yang mau beli aku jual, beli yang baru satu gitu lah Kak. Ngebayang kalau kita main ke rumahnya Frans gitu ya. Wih. Isi rumahnya lebih banyak action figure sama statue dibanding perabotan ya kayaknya. Betul. Istriku ngomel terus tuh. Karena kamar anak nggak ada, kamar anak kedua nggak ada, aku jadiin tempat display. Jadi rumah Apa aku ya. lemari-lemari transparan Serius? kaca gitu kan Betul. pasti kan? Rumah aku itu hampir 50%-nya buat mainan. Tapi apa sih
apa ya, kriteria kalau mau beli action figure atau mainan kayak gini tuh apa biasanya yang pertama? Apakah karena memang ketertarikan dengan si karakternya, atau karena limitednya, atau apanya? Kalau aku nggak- pribadi ya, Iya, cara berpikir kolektor-kolektor ini nih. kalau aku sih karena aku suka filmnya, aku suka film-film superhero. Jadi aku suka Aquaman, semuanya? Apa, hampir Marvel, semuanya lah, DC? anime, Oh. gitu kan. Pokoknya superhero itu bagi aku itu benar-benar menginspirasi lah. Frans Sanjaya pengen menjadi seorang hero kalau bisa gitu. Nah akhirnya karena suka filmnya, suka karakternya, mulai hunting, aduh beli mainannya yang mana ya, gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sih aku paling anti beli mainan murah. Murah tuh Wah, gimana? Bisa jadi buat Amel. Biasanya di sini semua ke pasar gembrong soalnya. Nah maksudnya gini Kak, kalau kita beli mainan murah ya, mohon maaf itu kan mass production, nggak limited oke. gitu kan. Ujung-ujungnya pengalaman aku jadinya itu jadi sampah gitu. Akhirnya jadi udah aja nggak dimainin, nggak dipajang, Numpang lewat aja numpang gitu. lewat, Rusak, akhirnya rusak, jadi kebuang. limbah Betul, gitu kan. Ada ya yang kan? paling punya apa ikatan emosional nggak sih mainan-mainan Yang ini? ini nih, of course. Ini Oh, ya? adalah Hulkbuster dari film Avengers Age of Ultron. Ketika si Hulk dia kehilangan kendali, dia ngamuk, ngancurin kota, Tony Stark pakai armor terbaru di filmnya Hulkbuster. Nah yang ini Kak, kenapa? Karena ketika aku dulu bikin YouTube ya, 8 tahun yang lalu, itu hampir 1 tahun YouTubeku itu mampet. Gak ada yang subscribe, 3 orang lah, aku, istri, sama mama gitu kan. Serius nih? Serius, tapi ketika unboxing ini waktu itu ya, pas uploadnya itu barengan dengan film Avengers tayang di bioskop. Nah, ternyata Emang sengaja pas-pasin? enggak, Oh, oke. secara tidak kebetulan gitulah pokoknya lah. Ya, akhirnya YouTube aku mulai naik sampai sekarang. Jadi ini yang dikatakan bisa berjasa lah buat karir aku di content creator gitu. Oke. Apa yang masih belum sampean untuk koleksi mainan? Nah, gini Baik ya. secara kantong, izin istri, Ini berat ini. apa namanya, akses gitu, apa? Jadi filosofi buat aku sendiri ya, aku itu punya prinsip bahwa kolektor itu bukanlah dia yang bisa membeli semua hal yang dia inginkan. Tapi kolektor sejati adalah dia yang bisa mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki. Singkat kata, bokeh. Aku banyak banget sebenarnya pengennya wishlist, pengennya gede-gede, 1:1 gitu kan. Bahkan mobil Batman pun ada gitu kan, 1:1 kan. Tapi kan ya budgetnya kan nggak sebanyak itu. Kita kan banyak keperluan-keperluan lain lah gitu kan yang harus kita urusi. Akhirnya ya sementara sih begini-begini aja dulu lah. Tapi Kak. intinya it will never stop, intinya gitu ya? Betul. Oke. Intinya sih never stop ya. Tapi aku suka amazed gitu ya, kayak orang-orang yang memang suka punya ketertarikan dengan misalkan superhero gitu apa segala macam. Mereka tuh punya daya imajinasi sendiri nggak sih untuk menjadi superhero? Nah, kalau zaman kecil Aku berkaca dari suamiku yang suka banget Spider-Man. I have no idea sih. exactly. Kalau zaman kecil kan kita suka Spider-Man, kita di kamar mandi Ya, gitu kalau kan. sekarang kan kan nggak mungkin sekarang kan. Makanya kita melampiaskan inner child kita Iya. ke beli beginian. oh, oke. Aduh, Aquaman keren banget ya. Padahal dalam hati udah pengen begini-begini tuh. Tapi kan sekarang kan karena udah dewasa, udah berumur, cuma bisa diliatin. Aduh, kamu keren ya. Aku pengen kayak kamu, begitu-begitulah. Superhero yang paling suka apa sih? Iron Man. Oh, Iron Man. Oke. Because from zero to hero, ya kan? Dia Mark 1, Tony Stark tampil playboy, genius, billionaire, philanthropist. But di ending filmnya dia berkorban nyawa demi semua orang. From zero to hero. Hero. Wah, Oke. respect Bang Tony, respect. Respect banget Tony. Sekarang jadi Dr. Doom. Iya. Manusia sulit guys. Thank you friends udah jauh-jauh dari Bandung gitu ya dengan bawa segerombolan superhero ini. Yes. Aku masih amazed sih. Boleh dong kapan-kapan kita main ke rumahnya kali ya? Silahkan dengan senang Kita hati Kak. lihat isi rumahnya kayak apa. Bawa suaminya Kak, siapa tahu keracunan. Takutnya dia nggak mau pulang sih. Thank you so much ya sekali Thank you, lagi thank you, Kak. Dan usai jeda kita masih akan kembali. Ada orang lain juga yang punya obsesi dengan mainan, dengan kartu. Setelah ini ya, tetap bersama kami di Talk is Fun. Hai.
Perlu diwanti-wanti ya, jangan sampai kemakan FOMO, apalagi cuma koleksi karena tahu ini bisa cuan. Gitu. Banyak kan? Banyak soalnya yang kayak gitu. Jadi mereka nggak ngerti Pokemon, nggak suka bahkan ini kenapa sih koleksi gini gitu. Dia ikut-ikutan aja beli bisa naik gitu. Wih, ada pack apa nih guys? Silver Tempest Leaf Booster dari era Siapa sih yang tak kenal dengan Pokemon? Tak hanya filmnya, berbagai merchandise pun seperti boneka, action figure, hingga kartu bisa memanjakan para pencinta Pokemon. Adipasya Yarzuk atau sering dikenal sebagai Falkro merupakan YouTuber yang juga merupakan seorang kolektor kartu Pokemon. Belakangan ini, kartu Pokemon kembali menjadi perbincangan, mulai dari kolektor lama hingga generasi baru, banyak yang berburu kartu-kartu langka yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Fenomena itu membuat hobi mengoleksi kartu Pokemon tidak lagi sekedar permainan masa kecil, tetapi juga menjadi bagian dari tren koleksi yang semakin diminati. Melalui kontennya, Adipasya sering membagikan koleksi kartu langka yang ia punya. Penasaran gak sih dari kapan Pasya menyukai Pokemon hingga koleksi-koleksi kartu yang Pasya punya? Kita dengarkan cerita berikut ini. Kadang tuh batasan hobi, obsesi itu emang beda-beda tipis gitu. Kalau tadi mungkin kita udah lihat action figure, statue, kemudian juga hobi yang nge-review makanan, traveling. Nah berikut ini yang juga lagi booming gitu belakangan adalah koleksi Pokemon. Jadi kartu-kartu Pokemon gitu. Aku sih mungkin agak kurang nangkep gitu. Kenapa sih orang suka banget berburu kartu Pokemon gitu sampai harga jutaan-jutaan. Mungkin tamu saya berikut ini yang bisa menjelaskan dan juga sudah memboyong koleksi-koleksinya ke sini ya. Sudah ada Adipasya atau yang dikenal dengan Falkro. Ya, halo. Pasya, apa kabar? Baik. Wow, ini tuh sebenarnya bring back my childhood memories. Karena dulu zaman-zaman aku kecil tuh juga koleksi kartu-kartu kayak hologram, apa namanya Sailor Moon, Dragon Ball gitu ya. Jadi kayak wah gitu. Tapi aku nggak nyangka sih, sekarang harganya udah belasan juta, puluhan juta. Ada yang gila sampai banget. miliar. Hah, serius? Iya. Oke. Anyways, oke. Sejak kapan kamu koleksi kartu Pokemon? Kalau koleksinya sendiri sebenarnya 2021 lah ya. Oh baru dong ya? 5 tahunan lah. Karena dulu belum ada duitnya. Nggak ada duitnya. Mau beli ginian mahal ya. Nah, jadi 2021 tuh start. Cuma kalau konten sendiri 2019. Pokemon. Ngonten Pokemon Konten pertama Pokemon, kali? yes. Oke. Nah kamu tuh memang hanya kartu Pokemon aja atau ada yang lain? Kalau koleksi atau konten? Koleksi. Kalau koleksi Pokemon aja sih. Oh oke. Nah apa menariknya dari kartu Pokemon ini sih? Sekarang tuh aku kayak ngelihat FYP gitu ya, explore gitu kayak banyak banget sih, ada apa sih dengan kartu-kartu Ya, ini? semua orang lagi brewek Pokemon Iya, gitu, dan apa Pokemon. bukan cuman anak-anak muda aja gitu yang kayak over 30, over 40 yang pasti udah punya duit ya. Benar. Gitu. Itu juga gila sih. Gila. Kenapa sih? Apa menariknya sih? Sebenarnya ya kalau ngelihat ramenya, itu tuh baru rame banget 2 tahun terakhir lah, Kak. Oh, oke. Jadi kayak mungkin akhir 2024 sampai sekarang lah. Oke. Itu baru mulai Apa spiking. starting point-nya dari? Sebenarnya banyak pemicunya. Ah. Cuma mungkin salah satunya kayak KOL, influencer-influencer mulai pada main, terus orang-orang yang punya uang juga udah pada mulai ngelirik ini karena ini ternyata bisa jadi sarana Ini karena investasi. game-nya udah lama. Iya. Filmnya Filmnya ya kan? benar. Nostalgic lah. Oh, Untuk oke. orang-orang yang udah 30-40 kan dulu masa kecilnya, oh dulu main Pokemon nih, sekarang ada kartu gini-gini. Apa yang membuat kartu ini mahal, mewah? Mewah. Takut loh, dia taruh ini semua di tasnya, terus kayak begitu, pas dia ngeluarin satu-satu oke sih gitu. Terus habis itu pas nanya harganya, segitu, ini apa dibuat segitu? Kayak isi tasnya tuh harganya mungkin di kayak over 40 million gitu tadi. Ya more Iya. or less lah. Apa yang bikin ini mahal? Sebenarnya ya kayak beli lukisan aja sih Kak. Jadi setiap kartu itu kan ada ilustratornya ya, ada yang gambar, nah itu beda-beda. Artnya sih, kita ngoleksi artnya sama Pokemonnya.
Kayak contoh ini kan nama Pokemonnya Kingdra. Coba kamu jelasin, apa? Ini kan nama Pokemonnya Kingdra tuh, si kuda laut itulah. Oh, oke. Nah dia artnya itu kan kayak di air terjun gitu. Nah dia ngambil inspirasi dari real life artwork juga, ilustratornya. Jadi kayak yang mengkoleksi artwork aja, buat pajangan, buat nostalgic dan lain sebagainya gitu. Udah berapa banyak koleksi kartu yang kamu punya? Lumayan ya, bisa dimarahin orang tua kayaknya gitu kalau tahu. Kayak orang tua dia nggak tahu, makanya dia nggak mau ngomong jumlahnya ada berapa. Jadi dalam satu pack ini ada beberapa kartu? Betul, kalau yang bahasa Indonesia ini 5 kartu isinya, acak. Oh oke. Dan tiba-tiba ini kayak blind box aja? Betul, jadi kita buka nggak tahu dapat apa. Cuma ada poolnya, kayak ini kan ada total 126 kartu belakang. Nah itu ada card listnya, jadi yang bisa didapetin dari pack ini tuh kartunya apa-apa aja sih, itu ada. Ibaratnya beli blind box kan ada seri A, dapetnya warnanya ini. Kalau seri B beda lagi. Nah gitu Jadi Pokemon. kalau ada orang se-obses itu dia bisa beli banyak, dibuka semua. Jadi ini sebenarnya bisa juga kayak apa sih, kayak satisfying gitu, kayak pokoknya iya gitu. Iya, jadi pengalaman dapetin kartu dari beli sama dari dapet itu beda rasanya. Makanya orang banyak yang buka pack terus gitu. Semoga anakku nggak lihat ini. Oke, nah kartu-kartu ini dibelinya tuh kalau ini kan Indonesia ya. Maksudnya kalau yang lain-lain ini tuh di luar negeri, PO atau ada seller, distributor di Indonesia gitu, atau kayak kalian tuh punya semacam apa ya, kayak bukan korespondensi apa ya, kayak tuker-tukeran gitu loh dari macam-macam negara gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri rata-rata kan ya karena kartunya dari luar impor, buka PO. Ada beberapa seller yang ngambil langsung misalnya dari US. Terus ada beberapa toko yang memang ngambil langsung ditawarin dari distributornya. Kayak contoh ini kan kartunya bahasa Inggris. Jadi ini namanya Elite Trainer Box bahasa Inggris. Nah ini tuh harus pre-order sebelum rilis, sebelum setnya keluar itu pre-order dulu. Berapa lama? Ya beda-beda sih. Dan Pokemon itu setiap 3 bulan ngeluarin set baru. Setiap 3 bulan? 3 bulan, Oke. kurang lebih lah. Jadi sangat konsumtif ya ngoleksi Pokemon card ini ya. Oke, paling susah dapetin yang mana dulu deh? Paling susah dulu? Sebenarnya kan di Pokemon tuh ada tingkat kelangkaannya ya. Paling susah sebenarnya yang ini sih. Contohnya ya ini Charizard. Ngelihat tingkat kelangkaannya tuh dari? Di pojok kiri bawah. Oh, yang ada 110/080 Yes, betul. SAR itu? Yes, Oh. SAR itu nama kelangkaannya, Special Art Rare. Oke. Gitu. Tambahan ilmu baru guys. Oke, terus habis Kalau itu? angka ini yang kayak 100 dari berapa, itu dia nomor kartunya di set itu. Kayak contoh ini kan tadi ada 126 plus tanda tanya. Nah, tanda tanya ini yang secret rare-nya. Gitu. Jadi kalau kakak perhatiin, nomor urutnya itu melebihi yang di garis miring. Coba lihat deh. Jadi misalnya dia berapa nomor urutnya? 110 dari 080. Nah, dia melewati, harusnya kan cuma 80, tapi dia nomornya 110. Jadi dia termasuk salah satu secret rare-nya. Ini paling mahal Paling mahal di set itu, di set ini? di setnya dia. Ini berapa? Itu, 15 Range. sampai 20 lah, juta. Bisa beli motor pakai satu kartu ini? Gitu Serius? ya, 15 sampai 20 lah sekarang. Udah naik harganya. Hah? Naik? Naik. Yes. Tadinya? Aku beli sih 12 juta ya. Oh enteng banget deh Om. Aku beli sih 12 juta ya. Wow. Aku beli sih 12 gitu. Oh iya? Dia sempat turun ke 11 jutaan gitu, terus sekarang Dan udah naik lagi. ada harga jauh di atas ini dong Pak? Maksudnya kartu-kartu lain? Ada yang sampai kemarin Logan Paul yang bikin geger ya. Iya. Ini berapa? Logan Paul tuh dia berapa 200 sih? miliar Iya kan? terjualnya. Itu kartu apa sih? Nah ini singkat cerita, jadi ada kartu dulu namanya Pikachu Illustrator. Itu kartu tuh cuma dibagiin ke peserta-peserta dulu tahun 19 berapa gitu tuh sebagai hadiah, cuma 30 kartu lah di dunia kurang lebih. Nah yang Logan Paul punya itu Pikachu Illustrator dengan nilai 10, kayak gini kan ada nilainya 10. Punya dia tuh cuma satu-satunya di dunia yang nilainya 10 untuk kartu itu. Dia beli itu dulu 5 juta dolar, 80 M, udah dikatain gila lah sama orang-orang. Terus dia lelang, kemarin laku 200 miliar. Jadi dia profit 100 miliar lebih dari. Apa sih yang kalian dapetin dari ini semua? Nggak ada sih sejujurnya. Kayak ya Why? satisfying aja, koleksi aja. Apalagi kalau aku sih nostalgia ya. Dan aku emang suka sama Pokemon kan. Aku main dari
SD sampai ngonten juga ngonten Pokemon gitu kan. Jadi ya aku juga beli koleksi gini yang emang aku suka. Oke, di zaman yang serba banyak duplikasi ini, pasti banyak banget yang juga palsu-palsu. Betul. Ya kan? Nah, terus gimana buat ngebedainnya? Oke, kalau ngebedain, yang ini contoh kan ini slab ya namanya. Jadi kartunya ini udah di grading. Sorry. Oke. Ini? Kartunya udah di grading sama PSA, ini ada company. Aduh jatuh. Apa? Ini PSA. Nah ini namanya Professional Sport Authenticator. Jadi dia ada namanya grading company di Amerika. Kita bisa kirim kartu kita untuk di grading sama dia. Jadi dia nilai nih Kak. Kartunya tuh seberapa mulus, ada damage atau enggak. Jadi Pernah dapat palsu nggak? Enggak sih. Karena bisa dicek. Kalau ini pakai UV, lampu UV, itu kelihatan di sini ada barcode-nya dia sebenarnya. Terus ini serial code-nya semua juga bisa dicek di registrinya PSA. Jadi ketahuan lah kalau palsuin. Font-nya juga beda. Kayak gitu. Oke. Berarti gini, ini kan koleksi tapi punya peluang besar gitu ya. Yes. Apa harga yang kamu atau barang yang pernah kamu dapat gitu yang pernah ditawar orang, pernah ada yang berkali-kali lipat? Penyesalan sih banyak ya. Dulu aku waktu main 2021 tuh ada booster box bahasa Inggris. Namanya Evolving Skies lah. Jadi kayak booster box kayak seperti ini nih. Dulu tuh harganya cuma 2 juta. 2 juta kita buka-buka gitu, kita buka pack, dapat ini gitu. Udah kan kita having fun doang kan buka-buka kartu. Sekarang itu harganya 50 juta. Hah? Booster box yang sama. Serius? Kayak kita tuh perlu punya kayak apa sih, kayak mata penerawangan untuk masuk ke box-box ini gitu ya, untuk bisa tahu, ya nggak sih? Ya, jadi cara menilainya nih Kak, kayak setiap set ini kan kartu langkanya beda ya. Kayak misalnya buat dapetin ini, itu nggak bisa dari sini. Oke. Gitu, nama setnya beda. Jadi biasanya kita lihat Pokemon populer kayak Pikachu gitu kan, ini si Charizard gitu. Nah dia tuh bisa didapetin dari set apa. Nah ketika itu kita ambil, kita diemin, kan dia setiap 3 bulan ngeluarin set baru tuh. Nah ntar setelah setahun dia out of print, dia udah nggak diproduksi lagi. Makanya kartu-kartu yang lama naik. Oke. Gitu, karena dia berhenti produksi. Kamu sampai kapan mau koleksi kayak gini? Aduh, gimana ya? Sampai cash terus ya deh. Terus ya? Iya, karena tapi memang kamu dia ada ngeliat yang gak sih baru orang-orang yang sekarang itu tuh lebih ke arah FOMO? Yes, bener banget. Nah itu sebenarnya yang perlu diwanti-wanti ya. Jangan sampai kemakan FOMO, apalagi cuma koleksi karena tahu ini bisa cuan. Gitu. Banyak kan? Banyak soalnya yang kayak gitu. Jadi mereka nggak ngerti Pokemon, nggak suka bahkan ini kenapa sih koleksi gini gitu. Dia ikut-ikutan aja beli bisa naik gitu. Begitu crash karena kan ya cycle ya namanya, ini bisa crash, bisa nanti tiba-tiba sepi atau gimana. Mereka kebakaran tuh, ngomel-ngomel gitu kan. Oke. Kalau aku beli karena emang suka dulu, base-nya harus suka dulu. Oke. Selamat mengoleksi lebih banyak lagi. Ini kayak kalau aku ambil 3 lumayan ya. Waduh. Kita selipin gitu di tas kayaknya. Wow, kita bayang harganya. But thanks anyway. Sukses. Mudah-mudahan ya jangan hanya sekedar FOMO, Betul. tapi ya kalau koleksi itu kan maintain ya. Orang mengoleksi itu kan karena memang berasal dari kegemarannya Kegemaran dulu. gitu, nggak karena ngeliat kiri dan kanan Benar. gitu. Yang paling penting ya satisfying-nya buat diri sendiri, iya, Yes. tapi bisa dapat Bisa peluang-peluang dapat cuan. juga. Bonus, cuannya bonus. Cuannya itu bonus. Thank you so much Falkro Adipasya sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Ya kita nantikan lagi ya, nanti review-review untuk Pokemon lainnya. Oke, gimana? Mungkin Anda juga tertarik untuk mulai mengoleksi atau mengembangkan hobi Anda, passion Anda. Kita masih akan kembali after the break, tetaplah di Talk is Fun. Yes, seperti biasa di Talk is Fun, kami akan berikan referensi hot topics dari cnnindonesia.com berikut ini. Udah banyak ya spill info film Para Prasuk karya Regas Manuteja. Katanya nih untuk film Para Prasuk ini Regas harus membawa puluhan roh hewan.
Oke, jadi Regas Banuteja menjelaskan di film terbarunya Para Perasuk akan dirilis pada 23 April dan film ini akan mengeksplorasi fenomena manusia kerasukan roh hewan. Film ini menampilkan 20 jenis roh hewan, diantaranya ada kucing, raksasa hingga kodok. Nah, Para Perasuk mengisahkan kehidupan warga desa Latas yang memiliki tradisi unik bernama Pesta Sambetan, yaitu ritual kerasukan roh binatang untuk masuk ke alam halusinasi yang indah. Namun tradisi mereka ini terancam dengan rencana perusahaan yang mau menggusur mata air keramat tempat persemayaman para roh untuk membangun kawasan industri. Film ini, ini isinya top-top semua nih ya. Ada Anggun, ada Angga Yunanda, Maudy Ayunda, ada Brian Domani, kemudian Ciko Kurniawan, Ganindra Bimo, dan juga Indra Birowo. Kita tunggu tanggal mainnya. Dan berikutnya kita bergeser ke teknologi. Dari teknologi ini dia ada Meta yang uji WhatsApp berlangganan untuk premium ya, untuk layanan premium. So, Meta dikabarkan tengah menyiapkan layanan premium untuk WhatsApp yang mengharuskan pengguna membayar biaya berlangganan. Paket langganan premium ini bernama WhatsApp Plus. Nantinya pengguna premium akan mendapatkan beberapa opsi personalisasi seperti 14 ikon aplikasi baru, pilihan warna aksen, tema yang pastinya lebih beragam. Nah, WhatsApp Plus juga dilaporkan memungkinkan pengguna menandai hingga 20 chat. Dan fitur tambahan lain yang disebut sedang disiapkan yaitu stiker eksklusif, ada nada dering yang khusus serta reaksi pesan yang lebih imersif. Nah, berikutnya untuk Anda yang hobi traveling ya, nggak usah jauh-jauh di Singapura, siap-siap ada atraksi baru ya, Wetlands by the Bay. Jadi kalau ada Gardens by the Bay, sekarang ada Wetlands by the Bay. Jadi Gardens by the Bay, Singapura berencana melakukan ekspansi besar-besaran dengan membangun Wetlands by the Bay. Dijadwalkan buka di 2028. Wetlands by the Bay akan menyuguhkan 600 mangrove dan tanaman pesisir. Nah, Wetlands by the Bay akan memiliki museum permanen Team Lab. Fasilitas ini juga mencakup ada Canopy Broadway, yaitu jalanan membentang di atas Kingfisher Wetlands yang akan menghubungkan Gardens by the Bay MRT Station dan juga pastinya dengan atraksi utama di Bay South Garden. Berikutnya, nah ini yang hobinya makan, jajan, suka makan seblak mungkin. Nah, kalau yang hobinya makan seblak, banyak yang nanya nih, emang tuh seblak bisa memicu kista ya? Ini penjelasan dari dokter. Kita lihat seblak kerap menjadi pilihan camilan, ada rasa gurih, pedas, tekstur kenyal, menggugah selera banget. Namun belakangan muncul kekhawatiran, bener nggak sih sering makan seblak ini bisa memicu kista hingga gangguan reproduksi, khususnya untuk wanita ya. Konsultan obstetri dan ginekologi Sigit Pramono menjelaskan bahwa pola makan tinggi karbohidrat dan kolesterol seperti yang banyak ditemukan dalam seblak memang bisa berdampak pada kesehatan metabolik jika dikonsumsi berlebihan, terlebih tanpa diimbangi aktivitas fisik cukup. Nah, gangguan metabolisme tidak hanya berisiko pada munculnya kista atau mioma, tapi juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang berhubungan dengan jantung. Jadi mengkonsumsi seblak sesekali ya pasti mungkin nggak masalah, selama tidak menjadi kebiasaan harian yang berlebihan dan harus tetap diimbangi dengan asupan bergizi serta aktivitas fisik. Oke, that's it Hot Topics dan juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita sayang sekali di Talk is Fun kali ini. Tapi jangan khawatir, next week kita masih akan kembali dengan tamu-tamu saya yang juga pastinya inspiratif. Jadi kita ketemu lagi ya minggu depan. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa. Kombinasi pakai tangan, terus pakai tangan juga, terus telur pakai tangan juga.